Perhatian, semuanya berdiri. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semangat pagi. Ya, sesuai kesepakatan kelas kita harus menciptakan suasana kelas ini menjadi suasana yang kondusif. Jadi kita menerapkan disiplin. Untuk itu kita akan melakukan lagu Mari Mari Berdisiplin. Dengan judul berdisiplin. 1, 2, 3. Mari mari berdisiplin di segala bidang. Berdisiplin di sekolah, rumah dan jalanan. Disiplin adalah kejayaan bangsa. Disiplin Pancasila. Jadi berdisiplin baik di jalanan, di rumah, di sekolah. Tidak lepas di kelas masing-masing. Sesuai kesepakatan kelas kita, yang pertama harus apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati kesepakatan kelas yang berikut. Nah, yang keempat. Ya, yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Dan yang berikut. Ya, jadi harus memberdayakan ya, kata sakti, minta maaf, minta tolong, permisi, terima kasih, dan kebersihan. Oke, silakan duduk anak-anak semuanya. Berikut Ibu Guru akan mengambil daftar hadir ya. Glivander Malasen. Masih. Ada bawa kitab? Oh iya. Ada ikut ibadah? Ya. Gabriela Esther. Hadir. Sukacita. Gino Leo. Damai sejahtera. Jessica Adriana. Kesabaran. Ya. Kesli Simangunsong. Kemurahan. Ya, kita bawa ya. Marcelina Ensen. Kebaikan. Nah, bawa kitab ya. Pedro Ronsumre. Setia. Putri Tahito. Selamat sambutan. Rafael Tanga. Hadir. Oh, tidak hadir hari ini. Valentino Sapakori. Kasih. Ya. Stefania Retok. Sukacita. Dero Wanma. Claudia Rumaropen. Kesabaran. Divanli Atono. Kemurahan. Edokia Utuensa. Kebaikan. Pince Wanma. Kesetiaan. Gerald Rumbiak. Kelembutan. Hilary Koibur. Penguasaan diri. Johan Romkeni. Kasih. Jongki Romuti. Sukacita. Marla Manibui. Damai sejahtera. Willem Selwood. Yostensi Dewi. Kemurahan. Gerald Tuantora. Kebaikan. Ya. Sekarang kita akan mulai pada materi pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya. Yang lalu kita belajar tentang apa? Arti melayani. Ya.
Kalau yang minggu-minggu lalu kita belajar tentang arti yang melayani, sekarang ini materi pembelajaran kita adalah pemimpin yang melayani. Sesuai dengan materi pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dan apa lagi? Lukas 22 ayat 26. Sekarang Ibu Guru mau tanya, yang pelajaran minggu lalu sesuai arti melayani. Siapa di sini bisa menjelaskan apa arti melayani? Arti melayani, Jessica? Dalam memberikan dirinya untuk melayani tanpa menuntut imbalan. Ya, sesuai dengan materi di hari ini adalah pemimpin dan juga Lukas 22 ayat 26. Dengan materi pemimpin yang melayani, dengan belajar materi pemimpin yang melayani, kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti pemimpin yang melayani. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap dari pemimpin yang melayani. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti pemimpin yang melayani. Tujuan pembelajaran kedua, bagaimana seharusnya sikap dari pemimpin yang melayani. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama tokoh gereja, nama-nama tokoh gereja dan tokoh masyarakat yang menunjukkan pertama apa? Menjelaskan arti pemimpin yang melayani. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap dari pemimpin yang melayani. Ketiga, menyebutkan nama-nama tokoh gereja dan masyarakat yang menunjukkan teladan sebagai sikap yang melayani. Nah, Ibu Guru akan memberikan penjelasan sebagai garis-garis besar. Ini adalah apa? Gambar atau poster tentang di sini Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebenarnya murid-muridnya itu mereka merasa tidak layak. Mereka merasa kaki mereka tidak layak dibasuh oleh seorang guru, oleh seorang pemimpin. Tapi Tuhan menunjukkan bagaimana dia harus melayani. Dia menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang melayani, yaitu harus apa? Rendah hati.
Jadi murid-muridnya ini sebenarnya mereka sungkan untuk memberikan kaki mereka untuk dibasuh. Tapi mereka tidak mau melarang Tuhan Yesus untuk berhenti membasuh kaki mereka. Tiba pada saat kaki Petrus berkata, Tuhan, apakah engkau akan membasuh kakiku? Tuhan bilang, iya, nanti engkau akan mengerti kelak. Ya, lalu sebenarnya dia menarik kakinya, tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau dibasuh, berarti engkau bukan milikku. Engkau bukan milikku. Tapi Petrus ini adalah orang yang paling mengasihi Yesus. Dia berkata, Yesus, aku adalah milikmu. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan, jangan hanya kaki saja yang dibasuh. Kepala dan tangan saya juga harus dibasuh. Tuhan bilang, kalau sudah basuh kepala dan tangan, berarti itu sudah mandi. Dan untuk orang yang sudah mandi, tidak perlu dibasuh kakinya. Nah, ini contoh Tuhan, walaupun dia adalah seorang pemimpin, tapi dia menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang rendah hati. Membasuh kaki itu adalah sebagai tugas dari seorang pelayan. Seorang apa? Pelayan. Kalau pelayan itu dikatakan di rumah-rumah tangga, pelayan itu seperti apa contoh? Ya, pembantu. Nah, pembantu itu dianggap rendah, sehingga murid-muridnya waktu itu merasa, kenapa Tuhan melakukan hal rendah ini? Kok dia seorang guru, seorang pemimpin, kenapa harus membasuh kaki murid-muridnya? Nah, sekarang Ibu guru tanya, kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Karena dia mau memperlihatkan kepada mereka bahwa supaya mereka harus saling mengasihi dan saling melayani. Dengan saling mengasihi melayani, mereka akan bersuka cita. Oke? Tepuk semangat. Semua berdiri ya, tepuk semangat, semua berdiri. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Kita akan membagikan kelompok, ya. Dan kita akan membagikan kelompok kelas ini menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok Matius sekarang diketuai oleh Gabriela. Langsung atur posisi tempat duduk. Ya. Kelompok Markus diketuai oleh Jessica ya. Oke. Langsung pusuk ke 4 langsung. Baik, kelompok Lukas diketuai oleh Stefania. Yohanes diketuai oleh Valentino. Ya, jalan, lincah-lincah waktu. Hati sebagai semua sikapnya, lepas dulu hireri itu. Mana sikapnya? Kuta 1, 2, 1, 2, 3.
ku tak membawa apapun juga. Saatku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saatku kembali ke surga. Inilah kemuliaan hati yang setia pada hati yang baik dan sampai selamanya. Segala aku punya itu milikmu, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang baik dan kebenaran sampai selamanya. Dan kebenaran sampai selamanya. Silakan duduk. Ibu guru akan membagikan LKPD-nya ya. Oke. Nah, perhatian. Setiap kelompok harus aktif. Semua anggotanya aktif, bukan hanya ketua kelompok yang aktif. Mengerti? Kelompok Matius diketuai oleh Gabriela Sitehena, kelompok diketuai oleh Stefania, dan kelompok Yohanes diketuai oleh Valentino. Sekarang tiba untuk menjawab tadi. Ya. Semuanya harus aktif dan harus menunjukkan kelompok saya yang lebih hebat. Paham? Ya. Sebentar presentasi. Kelompok Matius sudah? Ya, jangan cepat, berembuk, aktif. Semua kelompok harus aktif. Ya, kelompok Yohanes juga harus aktif. Jangan hanya ketua yang aktif, semua anggota juga harus aktif dalam kelompok. Kelompok Markus juga harus aktif ya. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah jawab sudah ya, karena kita akan presentasi masing-masing kelompok.
yang lain bagaimana lincah waktu berjalan? Hah? Kelompok Lukas sudah, oke? Kelompok Matius dan Lukas sudah. Kelompok Matius bagaimana? Ketua kelompok dan teman-teman, ya? Oke. Kelompok Yohanes bagaimana kabar? Lincah waktu berjalan nih. Harus menunjukkan kelompok kita paling hebat, gitu. Hah? Yohanes sudah? Matius sudah? Oke. Sekarang kita tiba pada presentasi ya. Kelompok Matius, silakan bagi ketuanya. Ibu guru bertanya dan jelaskan arti pemimpin yang melayani bagaimana kelompok 1. Memang membaikkan dirinya untuk melayani tanpa menuntut imbalan. Ya, untuk supaya tidak menimbulkan kecurangan, ini LKPD ditukar. Ini di sini supaya ketika presentasi tidak ada yang memperbaiki, mengerti? Oke? Mana? Yang kelompok Lukas punya LKPD silakan tukar ke kelompok